Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi bergerak nirkabel. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan jaringan WiFi, di sesi ini kita akan membahas terkait dengan seluler. Ya. Jadi seluler ini adalah salah satu bagian dari komunikasi bergerak dan nirkabel yang paling dekat dengan kehidupan kita, ya. Jadi sekarang trennya adalah orang kalau tidak membawa handphone itu seperti ada yang hilang, gitu ya. Nah, makanya pada sesi kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan teknologi seluler, ya. Nah, kalau kita lihat seluler itu diawali dengan perkembangan teknologi GSM, Global System for Mobile Communication. Nah, GSM ini menjadi standar untuk komunikasi mobile global. Artinya banyak digunakan di berbagai negara terkait standarisasi dari komunikasi mobile. Lah, komunikasi mobile itu seperti apa? Ya seperti handphone, ya, modem, itu ada yang menggunakan komunikasi mobile. Nah, sekarang mungkin standarnya sebuah handphone ini tidak hanya menggunakan GSM, Global System for Mobile Communication, tetapi sekarang banyak alternatifnya. Kalau kita punya handphone, kita cek gitu ya, komunikasi nirkabelnya ada banyak. Di dalamnya ada infrared, di dalamnya ada Bluetooth, di dalamnya ada GSM sendiri, dan juga ada WiFi. Itu sudah menjadi standar produksi, gitu ya. Jadi handphone sekarang tidak hanya menggunakan standar GSM saja, tetapi banyak sekali karena fiturnya semakin banyak. Apakah itu semua tidak terpakai? Terpakai, punya fungsinya sendiri-sendiri, gitu ya. Kita kadang membutuhkan komunikasi dengan menggunakan GSM ketika kita mau menelpon. Tetapi kalau untuk komunikasi data, gitu ya, nanti kita lihat bahwa GSM itu ada perkembangannya. Itu juga bisa menggunakan WiFi, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi teknologi itu tidak saling membunuh, ada fungsinya sendiri-sendiri. Begitupun juga untuk Bluetooth, untuk infrared, itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, kita sekarang fokus di GSM dulu, ya. Nah, GSM dibentuk di Eropa pada tahun 1982, di mana di Indonesia masuk dengan menggunakan dua jenis ini. Yang pertama adalah GSM 900 dan kemudian masuk lagi menggunakan DCS 1800. Yang GSM 900 dia mempunyai dua subpita masing-masing sebesar 25 MHz. Antara uplinknya adalah 890 sampai 915 MHz yang digunakan, kemudian downlinknya adalah 935 MHz sampai dengan 900 MHz. Kemudian yang DCS 1800 itu juga sama menggunakan dua subpita, lebarnya adalah 75 MHz, di mana uplinknya ada di 1710 MHz sampai dengan 1785, ya, lebarnya 75. Kemudian downlinknya adalah
1805 sampai dengan 1880 gitu ya, bener ya. Lebarnya adalah 75 MHz yang DCS 1800, kemudian GSM 900 adalah lebarnya masing-masing adalah 25 MHz gitu ya. Jadi ada dua yang masuk ke Indonesia dengan lebar 25 dan lebar 75, di mana masing-masing bekerja di frekuensi yang berbeda-beda, dibagi menjadi uplink maupun downlink ya. Nah, ini GSM yang masuk ke Indonesia. Tentunya beda negara kadang-kadang juga beda juga, nggak mesti sama untuk pita frekuensi yang digunakan. Nah, ini adalah GSM. Nah, bagian dari kalau kita ngomong seluler ya, di dalam bagian dari seluler dari standar GSM tadi gitu ya, itu isinya apa sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, itu ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan sebuah seluler, itu ada 3 bagian penting yang mesti harus kita tahu. Yang pertama adalah yang disebut sebagai MS, mobile stationnya. Yang kedua adalah yang disebut sebagai BTS atau BSC, base station controller. Dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai MSC atau mobile switching center. Nah, ketiga bagian ini mempunyai peranan yang sangat vital di dalam proses kita bisa berkomunikasi. Yang pertama adalah mobile station. Apa itu mobile station gitu ya? Dia terdiri dari rangkaian transceiver, rangkaian kontrol antena bergerak dengan kecepatan tertentu gitu ya. Nah, ini yang menjadi penting karena mobile station dengan seluler ini pasti bergeraknya itu tidak seperti kita menggunakan wifi atau jaringan yang lain, karena karakteristik dari mobile station atau seluler ini adalah pergerakannya. Pastikan orang membawa handphone itu kan tidak mungkin dia hanya diam saja gitu ya. Dia pasti berkeliling kemana-mana, dan tantangannya adalah bagaimana menyediakan sebuah mekanisme jaringan di mana ketika kita berpindah dengan jalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan tetap bisa tersambung ke dalam suatu jaringan tersebut. Nah, makanya ini menjadi hal yang menarik ketika kita berbicara seluler. Kemudian setiap MS mobile station berkomunikasi secara nirkabel dan dapat berpindah-pindah antara BS gitu ya, antara BTS ya, BSC gitu ya, untuk menghandle komunikasi. Nah, ini yang bisa kita gambarkan kalau kita misalkan dari UIN Wali Songo kita berjalan ke arah atas, misalkan ke arah BSB gitu ya, itu kan tidak hanya dengan jalan kaki, kita pakai mobil atau kita pakai motor pun ketika kita dengan menelpon temannya gitu ya, itu jaringannya nggak putus ya, nggak putus. Nah, di belakangnya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya, bahwa ketika kita melakukan mobile perpindahan gitu ya, itu sebenarnya di dalam komunikasi seluler ini kita juga melakukan perpindahan. Jadi misalkan ketika kita ada di UIN Wali Songo ya terkoneksi dengan BTS sekitar yang ada di UIN Wali Songo. Begitu juga sudah naik, misalkan sudah naik ke arah Silayur gitu ya. Nah, itu juga secara tanpa kita sadari adalah kita sudah berpindah BSC atau BTS yang ada di sana. Cuman secara komunikasi kita nggak terputus. Nah, ini adalah uniknya dengan kita menggunakan mobile station. Jadi dia diciptakan untuk itu, untuk bagi kalau yang dilakukan secara mobile dengan kecepatan yang bisa ditoleransi ya. Nah, itu. Nah, ini.
Kalau kecepatan motor, mobil itu masih bisa. Nah, MS ini sepertinya belum yang saya tahu ya, ketika kita di pesawat gitu ya, karena kecepatannya sangat tinggi, nah itu belum mengakomodir ke situ gitu ya, belum sampai ke situ. Nggak tahu kalau secara teknologi sekarang sudah ada bagaimana pesawat, di dalam pesawat itu tetap bisa dapat sinyal ya, kita bisa WA-an gitu ya, itu jauh sangat terobosan yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah itu kan tapi kecepatan pesawat sangat tinggi ya. Nah itu berpindah-pindah BTS-nya bagaimana gitu ya. Toh juga BTS itu tidak mengcover seluruh wilayah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah base station control ya, BSC atau BTS. Nah ini adalah dia sebagai bridge, jembatan antara mobil station dalam satu sel. Nah isinya apa? Terdiri dari transmitter dan receiver. Nah ini yang disebut, kalau kita biasa orang awam ini adalah tower gitu ya, BTS. Ini adalah bagian dari penerimanya ya, penerima dari MS. Kalau MS itu apa? MS itu ya handphonenya itu MS gitu. Nanti kita pas lagi dalam MS ini apa. Terus yang ketiga adalah mobil switching center, MSC. Ini disebut sebagai mobil telepon switching office atau MTSO. Nah, MSC ini adalah koordinator dari base station. Dan kita, kalau kita lihat MS dihandle oleh BTS ada banyak. Nah BTS ini yang handle adalah MSC ini ya. Nah gate reseller atau PTSN sebagai sistem atau billing man. Nah, ini fungsinya banyak. MSC intinya adalah MS dihandle oleh BTS dihandle oleh MSC ya. Ini secara umum. Nah, tentunya teknisnya pasti ini akan dalam sekali. Kalau mungkin ngambil di teknik telekomunikasi mungkin akan dibahas sampai dalam. Baik, nah mobil station itu apa gitu ya. Nah ini MS merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk memperoleh layanan komunikasi bergerak. Lah itu contohnya earphone zaman dulu. Sekarang mungkin tidak kayak gitu lah. Kalau kita lihat secara detail lagi di dalam sebuah MS mobil station itu ada yang namanya apa itu, GSM SIM card gitu ya. Nah, jadi GSM SIM card ini, makanya sekarang itu GSM SIM card itu semakin kecil ya. Dulu itu zaman masih handphonenya gede gitu ya, itu SIM cardnya itu segede kartu ATM gitu ya, dulu kayak gitu. Kemudian lahirnya adalah SIM card yang kecil tuh kayak gitu tuh. Nah, kecil. Kemudian ada yang micro SIM card, dipotong lagi, dipres lagi menjadi bagian yang sangat kecil lagi gitu ya. Jadi di dalam GSM isinya itu tuh ada SIM, ada SIM card ya, bukan SIM mengemudi, itu bukan SIM. Yang di SIM itu ada kode uniknya, ada UID-nya gitu ya. Nah sekarang ini ya, MS dilengkapi dengan sebuah smart card lah. SIM-nya ini disebut sebagai sebuah smart card, makanya dikenal sebagai SIM. SIM bukan surat izin mengemudi, tapi subscriber identity modul, berisi nomor identitas pelanggan. Biasanya di dalamnya ada, kalau kita lihat di SIM-nya itu ada UID-nya, ada Telkomsel, ada apalagi Tri ya, ada Indosat dan lain sebagainya. Sekarang sudah micro SIM sangat kecil sekali gitu ya. Nah awalnya besar, kecil, kurang kecil, dikecilkan lagi, sekarang sudah ada micro SIM. Nah sekarang sudah lahir eranya apa yang banyak didengung-dengungkan oleh XL dan kawan-kawan di handphone yang terbaru, eSIM ya. Jadi nggak perlu lagi kartu SIM-nya itu sudah nempel, ngebandel di hardware di handphonenya
Jadi nggak ada ceritanya kehilangan SIM card lagi, SIM-nya sudah nempel di handphonenya. Sekarang sudah ada teknologi seperti itu dan juga sudah diproduksi. Kalau kamu beli handphone yang terbaru sekarang sudah menggunakan konsep eSIM, gitu ya. MS tidak akan dapat terhubung tanpa SIM card ya, ini dulu. Tapi sekarang sudah lahir eranya eSIM gitu ya, tapi ya dalamnya ada SIM-nya, cuman dia berbentuk dimasukkan di dalam hardware-nya. Jadi modelnya adalah eSIM ya. Jadi ini MS itu bukan handphone saja. Kalau handphone saja tidak ada SIM-nya, itu bukan disebut sebagai MS, tapi dia hanya handphone saja, nggak bisa berkomunikasi. Meskipun kalau komunikasinya via wireless ya itu beda lain cerita ya. Jadi ini adalah yang pertama adalah mobile station. Perkembangannya yang terakhir tadi, mobile station itu sudah ada lahirnya era eSIM gitu ya, eSIM. Karena perkembangan mobile station yang sangat masif gitu ya. Baik, selanjutnya adalah base station. Nah, ini yang kita lihat nih, banyak kan ya sekarang yang kayak gini nih, menjamur di mana-mana. Dulu trennya base station itu setiap provider itu berdiri sendiri. Kemudian muncul banyak provider, jadi masalah. Di satu daerah itu isinya bukan pohon tapi banyak tower gitu ya. Itu yang jadi masalah. XL dewi-dewi, Tri punya sendiri, apalagi kalau dulu Simpati punya sendiri gitu ya. Terus macam-macam, semuanya punya berdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian karena saling sudah sangat menjamur saking banyaknya, nah sekarang trennya adalah BTS sharing ya. Makanya kalau kita lihat ada yang namanya perusahaan apa itu, tower bersama gitu ya. Nah, itu kan itu sangat efektif gitu ya. Coba kalau berdiri sendiri, buat instalasi infrastrukturnya aja biayanya lumayan sangat tinggi sekali gitu ya. Belum sewa lahan dan sebagainya, listrik dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah ada mekanisme sharing BTS bersama gitu ya, itu sangat efisien sekali. Nah, yang ujung-ujungnya yang diuntungkan siapa? Customer. Pasti harga pulsa itu akan semakin, harga paket data akan semakin murah karena dia perusahaan itu sudah BIP infrastrukturnya sudah terpenuhi, istilahnya tinggal batini gitu. Jadi nggak perlu membuat harga yang tinggi karena cost untuk operasional jauh lebih bisa ditekan. Jadi seperti itu. Nah, ini BTS. Nah, kalau kita amati lagi di dalam BTS itu di atasnya itu ada antena. Nah, antena itu ada tekniknya, itu pemasangannya. Nanti kita akan bahas di bagian tersendiri terkait dengan pola seluler yang berbentuk heksagon ya, heksagon. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ada sebuah antena di mana antenanya itu akan mengarah ke arah-arah tertentu, yang ini nanti kita bahas di konsep seluler dengan menggunakan bentuk-bentuk heksagon. Kenapa heksagon, kenapa tidak segitiga, kenapa tidak kotak, itu akan terjawab nanti. Itu. Kemudian di bagian bawah kalau kita lihat itu ada powernya ya. Powernya ini bisa berupa genset atau UPS dan macam-macam. Nah, ini banyak BTS yang kadang-kadang kalau mati lampu juga ikut hilang juga sinyalnya ya. Penyebabnya salah satunya itu tuh, UPS-nya nggak jalan tuh. Ya percuma kan, di atas itu dibuat teknologi yang bagus tapi powernya nggak ada, ya sama aja mati gitu ya. Nah, di bawahnya mati. Itu adalah teknologi yang
menggunakan di dalam BTS. Nah, di dalamnya isinya apalagi kalau kita di dalam BSC itu isinya ini ya. Dalam BSC mengatur sumber radio, pemberian frekuensi gitu ya, mengatur handover gitu ya, handover jaringan. Handover itu apa? Nanti kita lihat ada handover intercell gitu ya, dan ada handover intracell gitu ya. Handover adalah suatu cara di mana dimungkinkan user pindah pelayanan dari sektor ke sektor yang lain di dalam satu BTS atau antar BTS tanpa adanya disconnect. Nah, ini. Terus terjadi perpindahan kanal frekuensi secara otomatis oleh sistem. Nah, jadi ini nih kuncinya di sini, bahwa kita bisa menggunakan BSC gitu ya, menggunakan mobil station ketika kita berpindah tanpa putus. Nah, itu kuncinya ada di handover ini. Apa itu handover? Tadi mekanisme pindah dari sektor ke sektor yang lain atau antar BTS yang lain. Nah, kalau barangnya kayak apa di dalam tuh sama kayak gitu tuh kan, di atasnya ada antena itu ada antena sektoral kemana-mana gitu ya, kemudian di atur dari PSC tadi menggunakan mekanisme yang namanya handover ya. Nah, handover tuh ini nih ya. Nah, itu handover ada dua. Yang pertama adalah terjadi di dalam sel yang sama. Nah, kalau kita lihat ini ada sel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau di dalam sel yang sama ya artinya dia berpindah sektoral saja. Tetapi kalau handover intercell di dalam sel yang berbeda itu bisa terjadi beda antar BTS. Ini mekanismenya, misalkan dia sektoral yang di sebelah sini gitu ya, kemudian berpindah dari sel 1 ke sel yang 2 nyebrang. Nah, itu mekanismenya bagaimana itu diatur di dalam BTS ya. Nah, terus yang ketiga adalah MSC ya. MSC itu lebih kepada mobile service switching center, di mana untuk mengatur BTS tadi, karena kan ada mekanisme handover ya. Handover itu bisa terjadi di antar sektoral BTS atau antar BTS lah. Kalau sudah antar BTS maka dikendalikan oleh MSC ini, bagaimana mekanismenya dan sebagainya ya. Jadi ini adalah beberapa poin penting terkait dengan seluler. Nah, contoh sederhana arsitektur dari seluler adalah ini ya. Jadi ada BTS ini masuk ke dalam sebuah BSC gitu ya. BSC tadi dikontrol oleh MSC, kemudian MSC dihubungkan dengan berbagai server yang ada di sini. Ini salah satu contoh arsitektur seluler secara umum. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam sebuah seluler itu, kalau kita lihat di dalam BTS itu ada antena. Nah, antenanya itu dia akan memancarkan ke dalam sebuah sektor tertentu. Nah, makanya di dalam sebuah BTS maka kita akan kenal yang namanya istilah adalah sel. Sel itu ya bentuk heksagonnya ini ya. Jadi ini adalah sel heksagon ini ya. Nah, kemudian di dalam sel ini ada sektor. Nah, sektor itu kalau kita lihat di dalam BTS kita memancarkan dengan antena itu hanya bisa memancarkan dalam satu sektor saja gitu ya, satu sektor saja. Misalkan di sini. Nah, ini adalah sektor itu ini ya, sektor ya. Jadi dia memancarkan hanya satu sektor tertentu. Nah, kemudian klaster terdiri dari beberapa sel. Ini misalkan sel ini adalah disebut sebagai klaster. Nah, antar sel di dalam satu klaster tidak boleh ada kanal yang frekuensinya reuse, frekuensi yang digunakan. Jadi ini betapa rumitnya kalau kita dalam ini. Nanti ada hitung-hitungannya. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan bagaimana kenapa sih seluler ini berbentuk heksagon. Coba kalau berbentuk kotak-kotak gitu ya. Nah, ini kan karena kaitannya sama ini ya,
antena dipasang di dalam sebuah sektor tertentu gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kayak gini ya ilustrasinya ya, ilustrasinya. Nah, oke. Jadi itu yang perlu saya sampaikan gitu ya. Mungkin saya tambahkan lagi ya, nah terkait dengan frekuensi reuse. Nah, tantangannya adalah ini nih, tantangan di dalam sebuah seluler tuh ini ya. Nah, ini dengan meningkatkan penggunaan maka traffic juga akan meningkat dan tidak memadai jumlah frekuensi yang ada. Nah, makanya yang pertama adalah bagaimana solusinya gitu ya. Solusinya adalah dengan menggunakan frekuensi reuse gitu ya. Nah, frekuensi reuse itu apa gitu ya? Frekuensi reuse adalah komunikasi seluler harus bisa menggunakan spektrum frekuensi yang efisien sehingga mengurangi interferensi, karena frekuensi itu tidak bisa digunakan di dalam sel yang di dalam sebuah sel yang sama gitu ya. Nah, makanya frekuensi reuse itu menjadi hal yang sangat penting kaitannya dengan nanti kita berbicara dengan sektor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membagi sebuah area yang besar ke dalam sebuah sel, di mana sel melalui kumpulan kanal tersendiri. Frekuensi reuse merujuk pada penggunaan kanal komunikasi dengan frekuensi yang sama pada beberapa sel yang berbeda ya. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini frekuensi reuse. Jadi satu ini hanya boleh di dalam sebuah sel yang berbeda. Tidak boleh satu sektoral ini digunakan satu di sini atau satu di sini. Ini pasti nanti akan tumbukan. Nah, makanya diperlukan frekuensi reuse. Jadi ya, ada satu. Nah, ini satu ini harus di dalam heksagon yang berbeda. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Terus kemudian tantangannya adalah ini nih ya. Tantangannya yang pertama adalah menambah, dan tadi ya dengan frekuensi reuse, kemudian dengan menggunakan cell splitting gitu ya. Dan yang kedua adalah cell sectoring. Sel splitting itu apa gitu ya? Sebuah sel dibagi menjadi beberapa sel yang lebih kecil. Jadi kalau kita punya sel kayak gini, karena kebutuhan frekuensinya semakin banyak, lebar pitanya semakin banyak, maka selnya ini dibagi menjadi lebih kecil lagi. Atau dengan menggunakan sel sectoring lah, ini sel dibagi menjadi sel-sel kecil dibentuk menjadi seperti baji yang di sini nih. Ini di mana setiap sel memiliki kanal-kanal sendiri dan pemancar menggunakan antena sektoral. Nah, ini antena sektoral. Nah, kenapa nanti muncul heksagon ya? Nah, ini ada perhitungannya nanti. Nah, ini nanti akan saya sampaikan di bab tersendiri. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tidak kerasa ngomong sudah sampai hampir 30 menit. Ini adalah dasar dari seluler gitu ya. Jadi silahkan dipelajari lebih dalam lagi. Terus jangan lupa setelah ini kerjakan kuis di bawahnya ya. Oke, baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.